Waalaikumsalam. Ibu, gimana Bu kabarnya? Kabar baik, Pak. Gimana, ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Pak ya, ini kebetulan saya ada tugas Pak untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah terkait dengan praktek pengambilan keputusan, dan itu merupakan tugas saya di calon guru penggerak. Oh ya Bu, kalau pun ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Ya Pak, saya di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bapak ya. Jadi begini Pak, Bapak sebagai kepala sekolah itu selama ini adakah sesuatu hal yang sangat menyulitkan Bapak untuk mengambil suatu keputusan? Misalnya ada permasalahan apa di sekolah ini sehingga Bapak itu benar-benar menjadi dilema, menjadi sulit untuk mengambil suatu keputusan. Selama ini ya, selama 2 tahun terakhir ini sekolah kita ini memang agak muridnya ini merosot, jadi banyak hal yang perlu diputuskan bersama-sama, terutama terkait guru-guru sertifikasi. Tentunya dengan kurang murid, tentunya kurang juga rombel ataupun jam mengajar untuk memenuhi kebutuhan guru sertifikasi. Itu sangat sulit kami putuskan. Nah, kira-kira itu keputusan seperti apa? Langkah apa yang Bapak ambil itu untuk mengambil keputusan itu? Ya, pertama kita lakukan kebutuhan identifikasi, kebutuhan guru-guru yang bersertifikasi, dan tentunya juga dalam mengambil keputusan, saya selaku kepala sekolah tidak mengambil keputusan sendiri, namun tetap mengacu pada hasil musyawarah kepala sekolah dengan guru. Wah, berarti keputusan itu solutif ya Pak ya. Jadi begini, dalam modul yang saya pelajari ini ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kesalahan Pak. Jadi bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa bujukan moral Pak? Jadi kasus yang berhubungan dengan ranah hukum itu berarti bujukan moral ya. Tetapi jika tidak berhubungan dengan ranah hukum, itu berarti dilema etika. Jadi memang benar di satu sisi, benar sisi yang lainnya juga benar. Jadi sudah bisa dipastikan itu namanya dilema etika. Oh, berarti kasus yang Bapak hadapin ini adalah dilema etika ya Pak ya. Apakah Bapak harus mempertahankan GTT itu atau berhenti? Keduanya itu benar-benar tidak melawan hukum ya Pak ya. Begini, setelah kami melakukan musyawarah bersama dengan guru-guru, kami mengambil keputusan bahwa misalnya kami tetap, atau sekolah kita ini tetap mempertahankan guru tidak tetap ataupun GTT. Mengapa? Karena guru GTT masih sangat dibutuhkan untuk mengajar di sekolah kita ini. Namun sesuai dengan keadaan, maka guru GTT itu kita bagi jamnya supaya sama. Adapun guru GTT tersebut, misalkan guru bersertifikasi, itu ya harus berusaha mencari jam tambahan dari sekolah lain. Namun kita tetap mempertahankan guru tersebut karena memang sudah sangat lama sekali berdedikasi di sekolah. Oh, jadi kita tetap pertahankan. Mungkin jumlah jamnya itu ya Pak yang dikurangin ya Pak. Tidak seperti dulu ya Pak ya. Bukan dikurangi, tapi dibagi rata. Oh, dibagi rata. Selama ini Bapak itu menjalankan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema itu berkepentingan yang sama-sama benar Pak ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan itu ya Pak ya, menurut saya ya lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi, karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti keadilan, kemudian kejujuran, kemanusiaan, dan lain-lain, maka kebenaran itu sendiri
akan mengikutinya, Bu. Bagaimana selanjutnya cara Bapak menyelesaikan masalah dilema ini? Adakah langkah-langkah atau strategi seperti apa yang biasanya Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah? Yang jelas saya selalu komunikasi dengan seluruh dewan. Intinya komunikasi, membangun jaringan komunikasi dengan baik dengan pihak-pihak yang terkait, terutama dewan guru, komite, itu akan membangun rasa empati kepada orang-orang yang kita ajak kerjasama membangun daripada sekolah kita ini. Dan untuk mewujudkan daripada suatu pendidikan yang baik, tentunya ya komunikasi dengan seluruh dewan guru, usul-usul apa yang sahabat dewan guru untuk membangun sekolah kita ini akan terwujud, karena semua saling bertanggung jawab dengan apa yang diusulkan. Jadi kita itu komunikasi itu sangat penting sekali ya Pak ya, untuk kita menyelesaikan suatu masalah. Ya, sangat penting sekali. Dan semuanya itu kita ambil keputusannya bersama-sama. Ya. Semuanya itu terkait dengan masalah ini, siapa saja yang Bapak libatkan untuk mengambil sebuah keputusan? Yang kami libatkan itu yang pertama dewan guru, yang kedua itu komite, dan ada juga tokoh masyarakat, juga perwakilan dari wali murid. Jadi untuk ke dinas-dinas lain yang ada wilayah kita itu kira-kira perlu nggak Pak untuk mengetahuinya? Itu sangat perlu, karena kami melaksanakan tugas ini tentunya karena kita punya dinas, punya korwil, tentunya kita mengikuti petunjuk-petunjuk dari korwil atas kepanjangan tangan dari dinas pendidikan. Jadi selain langkah untuk kedepannya gimana Pak? Apa yang harus dilakukan agar sekolah ini nanti akan berkembang supaya muridnya itu paling nggak kita target ya Pak ya? Kalau hari ini kita menurun, paling nggak untuk kedepan itu ada peningkatan. Itu rencana Bapak kedepannya bagaimana? Sesuai dengan hasil musyawarah dan kita bersama akan meningkatkan, yang pertama adalah kinerja para tenaga pendidik, yang kedua meningkatkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, juga kita tingkatkan juga prestasi-prestasi di bidang olahraga, di mana untuk merangsang wali murid itu percaya kembali untuk menyekolahkan putra-putrinya di SD kita ini. Kita sebagai negara ini. Nah, permasalahannya kan tadi ini ya Pak ya, sekolah kita ini kan dekat dengan MI gitu kan Pak ya. Nah, itu kan identik dengan keagamaan. Nah, kalau untuk keagamanya sendiri itu bagaimana Pak? Saya kira nggak masalah ini dengan sekolah yang berbasis agama, karena kita juga di SD 3 Sukarno Baru ini kita juga meningkatkan daripada prestasi anak di luar jam belajar, mengikutkan lomba-lomba daripada kegiatan lomba-lomba yang berbasis keagamaan. Dan mudah-mudahan juga kita dorong anak-anak selain belajar di tempat kita belajar mendorong belajar di TPA supaya kemampuan anak-anak di bidang agama itu ya bisa lebih daripada yang bersekolah di sekolah yang berbasis agama. Iya, sebenarnya kita kan sudah melakukan nih seperti sholat duha ya Pak ya, kita sholat zuhur sampai kita ini mengikuti cara yang dilakukan sekolah MI itu ya Pak ya. Ya, itu sebenarnya untuk membangun kebiasaan beribadah. Iya. Jadi di sekolah kita biasa untuk melakukan sholat-sholat wajib ataupun sholat sunnah, itu mudah-mudahan nanti setelah tamat dari sekolah ini ataupun kesehariannya anak tersebut mampu melakukan hal itu. Baik Pak, kayaknya ini sudah siang. Terima kasih banyak loh Pak sudah mau diwawancarai membantu tugas saya. Ya Bu, sama-sama. Mungkin saya sudah
Mohon izin, mohon pamit Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan assalamualaikum Pak, permisi. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan